Semangat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan juga baik-baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu teori keperawatan, yaitu teori keperawatan dari Virginia Henderson. Coba siapa di antara kalian yang sudah pernah mendengar tokoh keperawatan Virginia Henderson? Belum? Nah, kalau belum, sebelum kita belajar tentang teori keperawatan Virginia Henderson, yuk kita sedikit review tentang sejarah Virginia Henderson. Jadi, Virginia Henderson itu lahir pada tahun 1897 di Kansas City. Nah, Virginia Henderson ini adalah salah satu dari banyak tokoh keperawatan yang mengembangkan teori keperawatan. Henderson memberikan pengaruh besar pada keperawatan sebagai profesi yang mendunia. Ia membuat model konseptualnya pada tahun 1960-an, yaitu ketika profesi keperawatan mulai mencari identitasnya sendiri. Nah, teori dari Virginia Henderson ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya dan kecintaannya dengan keperawatan saat ia melihat korban-korban Perang Dunia. Nah, Virginia Henderson ini mengembangkan sebuah model keperawatan, yaitu The Activity of Living, di mana model tersebut menjelaskan bahwa tugas perawat adalah membantu individu di dalam meningkatkan kemandiriannya secepat mungkin. Ini adalah tugasnya. Nah, bagaimana? Sedikit sejarah tentang Virginia Henderson mengantarkan kita untuk belajar tentang teori keperawatan Virginia Henderson. Sudah siap untuk menerima materi tentang teori keperawatan Virginia Henderson? Yuk, kita mulai belajar. Jadi, Henderson ini merumuskan beberapa konsep tentang kebutuhan dasar manusia, di antaranya yaitu bernafas normal, bekerja dan semangat untuk berhasil, menghindari bahaya dari kondisi lingkungan, tercukupinya makan dan juga minum, berkomunikasi dengan orang lain, belajar menggunakan fasilitas kesehatan, beribadah sesuai dengan kepercayaan, mengurangi zat yang tidak berguna di dalam tubuh, menjaga kebersihan tubuh, dan juga tidur dan istirahat yang cukup. Nah, ini adalah beberapa kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh perawat. Nah, selanjutnya adalah hubungan teori Henderson dengan paradigma keperawatan. Sebelum kita belajar tentang hal tersebut, yuk kita ingat-ingat terlebih dahulu ada berapa konsep paradigma keperawatan? Betul, ada 4, yaitu manusia, lingkungan, sehat sakit, dan juga keperawatan. Nah, bagaimana hubungannya dengan teori Henderson? Nah, ini adalah hubungannya. Jadi, menurut Henderson, manusia diidentifikasikan sebagai individu dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara jiwa dan juga raganya. Nah, selain itu, individu dan keluarganya juga bisa dipandang sebagai satu unit tunggal, di mana setiap manusia harus berupaya untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan juga emosionalnya. Nah, selanjutnya bagaimana definisi lingkungan menurut teori Henderson? Jadi, lingkungan diidentifikasikan sebagai seluruh faktor eksternal dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan dan juga perkembangan manusia. Lalu, bagaimana konsep sehat sakit menurut teori Henderson? Nah, ini yang juga penting gitu, bahwa definisi sehat menurut Henderson adalah kualitas hidup tertentu, di mana hal ini dihubungkan dengan kemandirian pasien. Jadi, seorang individu dikatakan sehat ketika dia bisa memandirikan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan definisi sakit? Definisi sakit ini adalah ketergantungan dan berbagai tingkat kapasitas individu untuk memuaskan kebutuhan manusianya. Jadi,
Ini adalah konsep sehat sakit menurut teori Henderson. Lalu, keperawatan diidentifikasikan oleh Henderson sebagai jadi perawat itu harus membantu individu, baik itu sedang sakit ataupun sedang sehat, dalam utamanya untuk sebagai peran pendukung. Jadi di sini tokoh atau objek utama dari teori Henderson ini adalah kemandirian pasien, sedangkan perawat di sini adalah faktor pendukung. Nah, lalu selanjutnya kita akan belajar tentang tujuan keperawatan menurut Henderson. Jadi apa sih tujuan keperawatan dari teori Henderson? Yaitu kemandirian pasien. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai perawat bertujuan untuk memandirikan pasien dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yang tadi kita sudah belajar. Nah, sampai sini bagaimana? Sudah jelas ya? Oke, kalau begitu kita akan lanjut ke proses keperawatan. Jadi, teori Henderson ini juga merumuskan proses keperawatan, di mana untuk proses keperawatan yang pertama, yaitu tentang pengkajian, diidentifikasikan sebagai apakah klien ini mampu atau tidak dalam melaksanakan aspek kehidupan sehari-hari. Nah, saat pengkajian, perawat dan juga pasien bisa mendiskusikan dan juga mengidentifikasi kebutuhan dari aktivitasnya. Misalnya, bagaimana kebutuhan bernafas, kemudian makan dan juga minum, eliminasi, mobilisasi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, keperawatan juga dibutuhkan oleh individu yang dipengaruhi oleh usia, latar belakang, keseimbangan emosional, dan juga kapasitas fisik serta intelektualnya. Jadi, semua ini dipertimbangkan pada saat proses pengkajian, utamanya untuk menegakkan diagnosa dan juga membuat perencanaan. Nah, selanjutnya tahap yang kedua untuk proses keperawatan adalah diagnosa. Nah, Henderson ini secara spesifik itu tidak membahas mengenai diagnosa keperawatan. Dia lebih yakin bahwa dokterlah yang berhak membuat diagnosa dan perawat melakukan tindakan-tindakan atas dasar diagnosa tersebut. Dan yang terpenting dari diagnosa keperawatan tersebut adalah berhubungan dengan bagaimana mengidentifikasi kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian proses keperawatan yang selanjutnya adalah tahap perencanaan, di mana tahap perencanaan adalah menyusun rencana keperawatan. Perencanaan perawat ini yang ditulis intinya adalah hasil dari identifikasi kebutuhan perawatan dari individu. Kemudian Henderson juga menyarankan bahwa penulisan rencana perawatan dapat diikuti dengan kebutuhan perawatan secara bertahap. Jadi, untuk perencanaan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan individu secara dinamis. Karena apa? Karena dari satu hari ke hari yang lainnya, itu pasti kebutuhan individu itu berbeda-beda. Oleh karena itu, perencanaan juga harus mengikuti kebutuhan dari individu tersebut. Nah, selanjutnya proses keperawatan yang keempat adalah implementasi. Jadi, implementasi ini harus disesuaikan dengan rencana keperawatan yang telah dibuat. Bagi Henderson, implementasi keperawatan ini harus tertuju pada bantuan terhadap kebutuhan pasien sesuai dengan komponen-komponen kebutuhan manusia yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Nah, perawat juga harus menjadi pihak luar yang memahami kebutuhan pasien dan memberikan ukuran-ukuran bagi pemenuhan tersebut. Henderson juga berbicara mengenai kualitas dari keperawatan, bahwa perawat yang kompeten akan menggunakan proses interpersonal dan prediksi-prediksi selama memberikan perawatan. Tujuannya adalah agar
implementasi ini berjalan dengan maksimal. Nah, tahap terakhir yaitu tentang evaluasi. Nah, pada level ini, fungsi kebutuhan individu harus diamati dan juga diperhitungkan. Misalnya, kita menemukan masalah tentang kesulitan di dalam mobilisasi. Maka, pada saat proses evaluasi ini, kita harus mengamati sebagaimana dia imobilisasi tersebut. Nah, selanjutnya nih, setelah kita belajar tentang proses keperawatannya, maka kita juga harus mempelajari tentang kekuatan dan juga kelemahan dari teori Henderson ini. Agar apa? Agar ketika nanti kita sudah berada di praktik, di lahan praktik, kita bisa memilah teori mana yang cocok dengan pasien yang kita hadapi. Nah, untuk kekuatan dari teori Henderson ini adalah yang pertama. Henderson ini adalah orang yang pertama kali mencari fungsi unik dari profesi perawat. Karena apa? Seperti kita sudah pelajari bahwa perawat itu unik. Karena intervensi atau yang kita lakukan itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian yang kedua, teori Henderson ini bukan model abstrak, tetapi didasari oleh keanekaragaman pengalaman yang dimiliki oleh Henderson selama karir keperawatannya, terutama pada saat dia melihat kondisi perang dunia. Nah, kemudian yang ketiga, Henderson mengidentifikasi proses keperawatan, yaitu bahwa profesi keperawatan adalah profesi yang mandiri yang tidak hanya tergantung kepada instruksi dokter. Kemudian yang terakhir, asumsi Henderson mempunyai validitas karena mempunyai keserasian dengan riset ilmuwan di bidang yang lain seperti konsep Maslow. Nah, itu beberapa kekuatan dari teori Henderson. Selanjutnya, apa kelemahan dari teori Henderson? Jadi, ada beberapa kelemahan dari teori Henderson, di antaranya yaitu teori ini hanya berfokus pada penyembuhan fisik semata atau pada upaya untuk memenuhi kemandirian. Nah, yang selainnya, teori ini kurang pragmatis, sehingga masih berbentuk abstrak, kurang spesifik. Nah, itu tadi adalah beberapa poin yang penting kita pelajari ketika kita mempelajari teori keperawatan. Bagaimana? Sudah jelas belum? Oke, kalau sudah jelas, nanti kita akan belajar materi tentang teori keperawatan oleh tokoh yang lainnya. Bagaimana? Setuju? Oke, kalau setuju, terima kasih untuk waktunya karena kita telah belajar bersama. Jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe channel YouTube ini agar kita bisa belajar tentang teori-teori yang lain. Dadah!